pagi, Ibu Gusti dan Ibu Suwandewi. Bagaimana kabar Ibu-Ibu pada hari ini? Baik, baik. Selamat Sehat-sehat pagi Pak Pak Didi. Didi. Kabarnya baik, sehat semua. Oke, baik. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan. Baik, Ibu-Ibu, sesuai dengan rencana kita hari ini, kita akan menyelenggarakan coaching. Tentunya sesuai dengan kesepakatan di awal yang pertama sesi ini, Tiang yang menjadi supervisinya. Jadi nanti Tiang mohon izin akan mengamati kegiatan Ibu Gusti sebagai coach dan Ibu Suwandewi sebagai coachingnya. Untuk sekarang, mohon izin Tiang ingin share screen. Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat dengan jelas rubrik percakapan coaching yang di layar? Sudah Pak. Nggih, sudah Pak Ya, Didi. Pak. Oke. Jadi yang tampilkan di layar adalah sebuah rubrik percakapan coaching. Dari tabel ada kompetensi, ada 3 kompetensi. Yang pertama mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan ketiga memberdayakan coaching. Jadi hal ini akan coba Tiang amati dari kegiatan coaching ke depannya. Baik, karena terbatasnya waktu yang kita miliki, jadi Tiang akan mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Gusti yang sebagai hostnya. Baik, Ibu Gusti, Nggih. pertanyaan pertama yang ingin Tiang sampaikan adalah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan dari ketiga kompetensi yang ada, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kunci. Saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Pak Didi. Karena di sana saya ingin fokus untuk mendengarkan kunci hadir sepenuhnya dan bisa memetik kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci sehingga dapat saya jadikan acuan untuk membuat pertanyaan berbobot. Begitu ya Pak Didi. Oke, baik Bu. Jadi harapan Bu Gusti ketiga kompetensi bisa dipenuhi. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan kembali. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Nanti kan ada bagian identifikasinya Pak Didi ya. Pada saat identifikasi di sana, saya kan mendengarkan aktif, mampu mendengarkan kunci dengan baik, dengan fokus. Nah, sehingga di sana saya dapat menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya bisa sampaikan kepada kunci. Begitu Pak Didi. Mendengar aktif sehingga dapat memberikan pertanyaan berbobot. Selanjutnya yang ingin Tiang tanyakan adalah bagaimana penilaian Ibu sendiri, Ibu Gusti sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau penilaian saya saat ini ya Pak Didi, saya masih berada di nilai 2 ya Pak Didi. Dua setengah seperti itu mengenai mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Jadi saya masih kurang Pak Didi itu. Jadi untuk mendengar aktif dan pertanyaan berbobot masih ada di level 2. Siap. Baik, Bu Gusti, pertanyaan terakhir sebelum Ibu Gusti bisa memulai kegiatan coaching bersama Ibu Suwandewi. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu Gusti? Ya, harapan saya Pak Didi, nanti saya bisa mencapai target yang saya
yang ingin saya capai, yaitu yang sekarang ini masih ada di nilai 2, 2,5, mungkin nanti minimalnya bisa 3, bisa 3 atau 3,5 mungkin dari kompetensi kucing ini mendengarkan aktif maupun pertanyaan berbobot. Nah, sehingga dari nilai yang saya nanti targetkan itu bisa tercapai, sehingga saya nantinya bisa membuat atau kuci yang saya dampingi itu bisa memberikan atau menyampaikan permasalahan-permasalahannya dengan gamblang dan mendapatkan solusi yang ingin dicapai oleh kuci tersebut, Pak Didi. Siap, Bu Gusti. Jadi penyampaian Bu Gusti sudah sangat jelas. Baik, untuk kegiatan berikutnya dari saya akan memberikan waktu kepada Ibu Gusti dan Ibu Suwandewi untuk melaksanakan kucing. Kurang lebih waktu yang akan digunakan untuk kegiatan kucing bersama Ibu Suwandewi 15 menit. Oke, Bu Gusti, untuk kegiatan kucingnya yang persilahkan. Oke. Selamat pagi, Bu Suwandewi. Selamat pagi, Bu Gusti. Bagaimana kabarnya hari ini? Langit lagi mendung ya, Bu? Ya, walaupun mendung, tapi saya baik-baik saja, Bu Astungkara sehat. Syukur ya, Bu ya, kita dalam Ya, keadaan sehat, baik. Kemarin nih, Bu, sempat menelpon saya mau ada yang dibicarakan. Kira-kira apa ya, Bu, yang ingin dibicarakan? oh ya Bu, begini masalah apa yang saya ingin menyampaikan eh, permasalahan atau mungkin kendala yang saya hadapi di kelas dalam proses pembelajaran, Bu. Dalam proses pembelajaran, kira-kira seperti apa ya, Bu? Ya, begini Bu, ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas, itu saya masih menemukan adanya murid-murid saya yang memang tidak atau belum mematuhi aturan yang sudah ada. Misalnya, murid ada yang masih senang sekali mengganggu temannya pada saat jam pelajaran. Kemudian ada juga yang ingin mengajak mengobrol temannya pada saat saya menjelaskan atau pada saat mereka mengerjakan tugas. Ada murid yang mengajak temannya eh, sengaja mengajak temannya untuk mengobrol. Jadi ini juga berdampak pada temannya yang seharusnya fokus belajar, tapi murid yang satunya mengajak mengobrol dan bercanda seperti itu. Eh, Baik, Bu Suwandewi, berarti permasalahannya itu adalah pada saat murid melakukan proses pembelajaran tidak fokus nih. Nih, Begitu nih, Bu Suwandewi? nih Bu, murid tidak fokus saat proses pembelajaran. Bu Suwandewi, dari apa yang nantinya kita bicarakan, kira-kira apa yang ingin Ibu Suwandewi dapatkan? Eh, dari yang percakapan ini nanti saya ingin mendapatkan eh, perbaikan atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas sehingga nanti saya bisa eh, membimbing murid-murid yang memang masih kurang dalam menaati disiplin di kelas sehingga pembelajaran yang saya laksanakan di kelas bisa memberikan kegiatan yang menarik dan siswa bisa fokus, semua siswa diharapkan fokus untuk mengikuti pembelajaran, Bu. Jadi saya ingin Oke. menemukan solusinya seperti itu. Oke. Jadi Ibu yang ingin Ibu dapatkan itu ingin mendapatkan solusi untuk murid supaya fokus di kelas, kemudian istilah lainnya adalah disiplin, gitu Bu nggih? Ini Bu, dari Kalau disiplinnya itu anak-anak fokus. nggih, kalau menurut Ibu, siswa yang disiplin itu
atau fokus itu yang seperti apa kalau menurut Ibu Suwandewi? Kalau menurut saya, murid yang disiplin yang bisa fokus ke pembelajaran itu salah satunya yaitu murid itu bisa em, yang pertama bisa bisa apa namanya tidak mengganggu temannya. Kemudian yang kedua, murid yang disiplin itu dan fokus itu mereka bisa menikmati pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi anak-anak itu mm, tidak apa namanya tidak melakukan hal-hal di luar kegiatan pembelajaran. Mungkin saya kurang memberikan pembelajaran, jadi anak-anak itu lebih melakukan kegiatan yang lain jadinya. Jadi tidak fokus seperti itu. Tidak, berarti murid yang fokus itu menurut Bu Suwandewi mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tidak melakukan hal-hal di luar pembelajaran. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan penyebabnya secara langsung Ibu bahwa Ibu kurang memberikan proses pembelajaran seperti itu nih, atau mungkin ada yang lain penyebabnya, Bu? Ya, oke, salah satunya itu Bu, karena saya kurang memberikan pembelajaran yang menarik, jadi anak-anak fokusnya tidak bisa ke pembelajaran, jadi mereka lebih berkegiatan yang lain untuk anak-anak yang tidak fokus ini. Oke. Kira-kira menurut Ibu pelajaran yang menarik yang bagaimana bisa disukai oleh siswa Ibu? Ya, Bu, kalau misalnya saya kan sering melihat anak-anak tidak fokus. Mereka sering mengajak temannya mengobrol, kemudian mengganggu, misalnya mencolek temannya pada saat jam pelajaran dan lain sebagainya. Jadi mungkin pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang bisa eh, membuat murid-murid itu tertarik dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya eh, sediakan melalui media-media, misalnya dari video yang menarik, yang tentunya dapat bermanfaat bagi anak-anak, tentunya yang update, yang terbaru, sehingga murid-murid itu merasa tertarik dan rasa ingin tahunya menjadi lebih besar, sehingga lebih fokus jadinya murid-murid, sehingga mengurangi kegiatan lainnya selain belajar di kelas. Baik, Ibu Suwandewi, kalau misalnya bisa saya levelkan dari 1 sampai 10, kira-kira kurang fokusnya siswa dalam mengikuti pembelajaran itu ada di level berapa ya, Bu? Ya, kalau murid-murid saya itu masih bervariasi, Bu ya. Karena tidak semua seperti itu. Jadi ada yang memang sudah baik fokusnya apa namanya memenuhi mungkin kebutuhan belajarnya. Terus ada yang misalnya yang paling tinggi sudah di level mungkin ada yang sudah 8, kemudian ada 7, dan mungkin juga ada yang 4, Bu. Jadi yang 4 ini mungkin beberapa anak atau beberapa murid yang mungkin bisa mengganggu proses pembelajaran jadinya. Karena yang di level 4 ini sering melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu fokus temannya saat belajar di kelas. Dari yang Ibu sampaikan, ada berarti beraneka ragam ya, Bu. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 7. Nah, dari beraneka ragam level tersebut, kira-kira Ibu mau mencapai target yang mana ini? Ya, Bu, harapan saya terhadap murid-murid untuk proses pembelajaran yang supaya anak-anak fokus, supaya bisa disiplin dalam belajar, itu mungkin saya harapkan murid-murid itu berada di level 8 untuk murid-murid saya. Ya, Tadi kan Ibu sudah sampaikan mengenai hal-hal yang membuat siswa itu menjadi menarik. Nah, dari target yang Ibu ingin capai, yaitu ingin siswa
Ibu berada di level 8, kira-kira bagaimana caranya ya Bu ya? Kalau menurut saya untuk mencapai level 8 itu eh, dimulai dari diri saya sendiri Bu ya. Bagaimana saya mempersiapkan atau memetakan dulu kebutuhan murid, eh, bagaimana kebutuhan belajar mereka dari mulai kesiapannya, kemudian kesiapan belajar, gaya belajarnya bagaimana. Jadi mungkin itu yang dari diri saya, kemudian dari diri anak-anak murid-murid itu juga mungkin saya lebih melakukan pendekatan, misalnya mengobrol dengan anak-anak secara langsung. Jadi saya bisa memetakan secara tidak langsung dari obrolan-obrolan murid-murid bagaimana perasaan mereka atau mengapa mereka bisa melakukan kegiatan di luar pembelajaran ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi kalau dari diri saya itu mungkin persiapan yang lebih baik, kemudian dari siswanya mungkin saya melakukan pendekatan, mengajak ngobrol di sela-sela mereka jam istirahat untuk mengungkapkan apa yang menjadi penyebab mereka melakukan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Seperti itu, Bu. Siswa. Baik Ibu, apa dari solusi yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira nanti target yang Ibu inginkan bisa terwujud nggih? Ya, Bu. Mungkin yang saya lakukan itu di minggu-minggu ke depan ini di hari-hari biasa, lakukan pendekatan kepada anak, mengobrol, kemudian kalau proses pembelajarannya mungkin dimulai uh, juga secepatnya dalam memberikan games-games menarik, kemudian memberikan ice breaking yang dapat memacu motivasi belajar anak juga. Kapan Ibu mau menerapkan hal tersebut dalam waktu dekat ini mungkin Bu? Mungkin minggu depan sudah bisa untuk pendekatan anak kepada anak, kemudian memberikan ice breaking di dalam sela-sela pembelajarannya dan games yang menarik. Tapi kalau yang mempersiapkan pembelajaran mungkin perlu waktu uh, mungkin 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi dalam persiapannya. Baik Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ini berhubung waktunya sudah di ujung tanduk ya Bu ya. Apa kira-kira yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini Ibu? Ya, jadi saya sudah mendapatkan beberapa solusi Bu ya dari pembelajaran masalah-masalah yang saya hadapi di kelas. Tadi saya sudah menemukan solusinya. Mungkin nanti saya bisa terapkan di dalam kelas saya ya, dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir pada percakapan hari ini. Nanti ke depannya saya akan ingin tahu ya Bu ya bagaimana perkembangan selanjutnya Ibu nggih. Ya, Terima Ibu. kasih Ibu atas kehadirannya. Ya. Saya ucapkan terima Ya, kasih. terima kasih Bu. Baik Pak Didi, saya sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Sandewi. Mohon tanggapannya Bapak Didi. Oke, baik Bu Gusti. Bu Gusti sudah tuntas dalam melaksanakan coaching bersama Ibu Suandewi. Sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Gusti. Adapun hal pertama yang ingin Tiang sampaikan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu Gusti dalam kompetensi tadi? Menurut saya, apa yang saya sampaikan sudah lebih meningkat, sudah lebih slow dalam memberikan, yang pertama dalam mendengarkan taktik dari apa yang disampaikan oleh Bu Suandewi, sehingga saya bisa lebih mampu membuat pertanyaan berbobot yang bisa saya sampaikan kepada Bu Suandewi, dan saya kira yang sudah mencapai target yang saya inginkan, yaitu minimal 3, karena dari pertanyaan saya Bu Suandewi bisa menemukan solusi-solusi yang
ingin dicapai dalam rangka membuat murid menjadi lebih fokus dalam proses pembelajaran. Begitu Pak Didi. Oke, siap. Ini jadi Ibu sudah ceritakan. Kalau ingin yang tanyakan kembali, apa yang membuat Ibu Gusti menilai demikian? Saya bisa menilai demikian karena dari apa yang disampaikan oleh Bu Sandewi sebagai kunci, saya bisa menarik kata kunci dari permasalahan yang disampaikannya, yaitu ketidakfokusan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran karena proses pembelajaran ada yang kurang menarik bagi siswanya. Nah, kemudian dari sana saya memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Sandewi dan akhirnya Bu Sandewi bisa menggali ide-idenya untuk bisa membuat nanti pada saat penerapannya bisa membuat siswanya lebih fokus dalam proses mengikuti proses pembelajaran gitu Pak Didi. Oke, siap. Jadi Ibu merasa sudah mampu menarik kata-kata kunci atau inti-inti dari permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Sandewi. Baik Bu Gusti, mohon izin, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan Pak Didi. Terima kasih Bu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu Gusti melaksanakan kegiatan identifikasi, sudah melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat berbobot dan itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuknya Bu Gusti. Dari penyampaian yang tadi, bagaimana pendapat Bu Gusti setelah mendengar apa yang saya sampaikan? Dari apa yang Bapak sampaikan tadi emang benar ya Pak ya. Dari apa yang saya sampaikan, mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci Ibu Suandewi itu jauh lebih baik karena biasanya saya agak kurang slow memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kurang fokus dan sekarang lebih fokus mendengarkan sehingga mampu membuat pertanyaan bobot sehingga Bu Sandewi bisa menghasilkan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Begitu Pak Didi. Baik, bagus sih. Tentunya kembali lagi dari apa yang sudah kita lakukan, mungkin saya dapat menyampaikan satu hal dari pengamatan saya bahwa ada sedikit hal yang masih perlu ditingkatkan lagi. Tadi saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi pada saat Bu Gusti melaksanakan menanyakan tentang rencana aksi dari Ibu Suandewi, kemudian saya mengamati Ibu melakukan asumsi sedikit, kemudian yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan. Bagaimana pendapat Ibu Gusti sendiri? Baik Pak Didi, mungkin di sana saya secara tidak sadar ya melakukan hal seperti itu. Nanti akan saya terapkan lebih baik lagi supaya hal-hal yang sekecil itu yang sekiranya perlu dihilangkan dan perlu dikuatkan untuk tidak membuat yang namanya asumsi-asumsi. Nanti saya akan terus berlatih dengan teman sejawat saya di sekolah begitu Pak. Selanjutnya Bu Gusti, karena waktu kita sangat singkat, mungkin bisa ceritakan sedikit secara singkat tindakan untuk selanjutnya seperti apa Bu Gusti? Tindakan saya untuk selanjutnya itu membuat terus berlatih kucing. Baik nanti akan saya lakukan dengan siswa maupun dengan teman sejawat dalam hal supervisi akademik. Kemudian bagaimana caranya nanti membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga mampu nanti lebih lagi bisa menggali ide-ide, gagasan-gagasan atau solusi pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang teman saya alami
dari proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nggih. Seperti itu Nggih, Pak Diki. selanjutnya Bu Gusti, secara singkat lagi nih disampaikan untuk pengisian nanti dicatatkan ke dalam form supervisi akademiknya, bagaimana Bu Gusti hasil pengamatannya? Nanti hasil pengamatan yang Bapak lakukan tadi, kemudian dari observasi Bapak, nanti saya akan buat di form supervisi akademik, mana yang kurang, kemudian mana yang sudah lebih atau sudah meningkat, nanti yang kurang tersebut nanti apa yang harus saya tingkatkan, kemudian bagaimana cara saya meningkatkannya, yang sudah meningkat ya nanti perlu ditingkatkan lagi, nanti dikasih poin-poin seperti itu Pak Didi. Baik Bu Gusti, terima kasih. Sebagai penutup yang ingin menyampaikan atau Ibu Gusti bisa menyampaikan supaya menyatakan apa yang Ibu Gusti dapat dari proses ini. Dari proses ini saya lebih banyak belajar ya Pak Diki ya, bahwa dari proses coaching yang saya lakukan itu perlu adanya peningkatan yang lebih lanjut. Nah, sehingga apa yang saya lakukan ke depannya, coaching bersama teman atau bersama murid akan jauh lebih baik hasilnya, karena dari proses ini ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, yang secara tidak sadar saya lakukan, itu harus perlu dikurangi bahkan dihilangkan, seperti itu. Seperti itu Pak Didi. Terima kasih banyak Bu Gusti, sudah sangat jelas semuanya. Baik, karena singkatnya waktu dan sudah hampir habis waktunya, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita sudah sangat baik menjalankan proses kegiatan ini. Mari kita tuntaskan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Sampai jumpa di lain hari Bu Gusti dan Bu Suhandewi. Terima kasih Pak Bu Suhandewi, Pak Didi. Terima kasih Terima kasih semuanya.